Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bodin As'ad dengan NIM 1920110092 akan menjalankan tugas UAS mata kuliah Sosiologi Hukum, dosen pengampu Bapak Muhammad Sohibul Itmam MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dalam makalah yang saya buat tentang lembaga-lembaga sosial, yaitu ada ciri-ciri dan ada hubungan antar lembaga dan pekerjaan hukum di masyarakat itu sendiri. Ya, untuk yang pertama itu ciri-ciri lembaga. Ciri-ciri lembaga sosial itu ada 6. Yang pertama adalah lembaga sosial adalah organisasi pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasilnya. Ia berdiri atas kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan yang lain tergabung dalam suatu unit fungsional. Yang kedua adalah lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena itu, lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan. Dan yang ketiga adalah lembaga sosial yang memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan. Demikian juga dengan lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain. Yang keempat, terdapat alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial, misalnya rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama. Dan yang kelima adalah lembaga sosial. Biasanya juga ditandai oleh lembaga-lembaga atau simbol-simbol tertentu. Lembaga tersebut secara simbiolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan, misalnya cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan bak atau lencana untuk sekolah. Dan yang keenam terakhir adalah lembaga sosial yang memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan atau tata tertib dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin atau hukum perkawinan dan lembaga perkawinan. Sedangkan ahli sosial bernama John Conant ikut pula menemukan karakteristik dari lembaga sosial seperti dikutip oleh Arif Rahman dalam kurung 2002.254 sampai 56 kurung tutup dalam bentuk sosiologi seperti di bawah ini. A. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. Jadi dalam lembaga tersebut ada pola-pola perilaku permanen menjadi berbagai tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya. Dan lain-lain ada masih banyak. Contoh-contoh lembaga sosial yang perlu kita ketahui untuk saat ini ada lembaga edukasi pendidikan. Yang pertama itu, lembaga edukasi pendidikan adalah lembaga sosial yang memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan tingkat dasar dengan satu tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan merubah perilaku individu karena yang lebih baik. Untuk fungsinya memiliki lembaga pendidikan yaitu sebagai sarana pengembang dan pelestarian kebudayaan masyarakat. Dan yang kedua adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi sendiri itu adalah lembaga yang memiliki fungsi peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang perekonomian. Fungsi utama adalah menjaga kebutuhan pokok masyarakat akan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan sendiri adalah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga mengembangkan kebudayaan seni, lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan hasil cipta karsa masyarakat itu sendiri. Dan lembaga keagamaan, lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama yang lain. Tujuan utama lembaga
keagamaan ini adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk selanjutnya adalah lembaga politik, adalah lembaga sosial yang berperan dalam menjaga keberlangsungan proses pembentukan, pembagian kekuasaan masyarakat, proses pengambilan, proses pengembalan keputusan. Dan yang selanjutnya lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga keluarga ini terbentuk atas dasar adanya perkawinan dan hubungan darah. Untuk yang poin selanjutnya adalah hubungan antar lembaga. Kembali lagi pengertian hukum yang tadi sosial adalah merupakan rangkaian kaidah atau peraturan tata aturan atau baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan antara para anggota masyarakat berdasarkan kebutuhan pokok tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui hubungan keduanya, Sujono Soekanto dalam bukunya Sosial Hukumnya dalam Masyarakat mengatakan bahwa merupakan lembaga sosial hukum. Di dalam prosesnya hukum bertindak sebagai lembaga sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kedamaian dalam masyarakat. Adapun beberapa ciri-ciri yang umum melekat pada lembaga yaitu stabilitas. Hukum sebagai lembaga sosial yang menimbulkan suatu kemampuan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, adanya norma-norma dan ada jalinan antar institusi. Karena lembaga sengaja dibentuk, maka tidak serta-merta menjadi sempurna. Proses dalam membuat lembaga menjadi semakin efektif disebut penginstitusionalan. Di setiap negara tentunya proses ini akan berbeda-beda dalam kebutuhan masing-masing. Hukum merupakan lembaga sosial yang bertujuan adalah untuk menyelenggarakan keadilan masyarakat. Selain itu, lembaga sosial dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali sosial atau social control, sehingga hukum sebagai lembaga sosial memiliki fungsi pengawas individu terhadap individu, pengawas individu terhadap kelompok, dan pengawas kelompok terhadap kelompok. Lah, bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi keseluruhan kompleks kelakuan sosial, politik, ideologis, dan lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik datang untuk pemegang para serta birokrasi. Proses pembentukan hukum yang pertama tentang proses pembentukan undang-undang dasar atau yang lainnya, bertahap. Di dalam itu ada tahap inisiasi, tahap sosiopolitis, dan tahap juridis. Yang ketiga tahap penyebarluasan atau diseminasi. Dan setelah itu dan ada implementasi dan penegakan hukum. Di makalah saya sudah ada. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila keterangan saya enggak begitu jelas. Di sini saya sudah menjelaskan poin-poin dalam makalah saya tentang lembaga-lembaga hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.